China kehilangan seluruh wakil tunggal putranya di babak kedua 16 besar Singapore Open 2026 Super 750. Unggulan pertama yaitu Si Yuqi mendapat kejutan dikalahkan pemain muda Indonesia Alwi Farhan. Sementara Weng Hong yang kalah dari pemain muda Prancis Alex Lanir dalam 2 set langsung. Sebelumnya dua wakil lainnya yaitu Li Shifeng dan Lu Guangzu sudah lebih dulu tersingkir di babak pertama. Lantas inilah sejumlah komentar dari para badminton lover Cina melihat tunggal putranya yang habis di babak kedua. Di luar dugaan, grup tunggal putra Tiongkok adalah yang pertama kali tereliminasi. Dengan performa yang benar-benar buruk dan melakukan banyak kesalahan, dapat dipastikan bahwa Singapura bukanlah lokasi yang menguntungkan bagi tim tunggal putra Tiongkok. Ini bencana para pelatih ini telah kehilangan cara untuk memotivasi atlet. Mereka perlu diganti. Weng Hong yang benar-benar tidak peduli dengan sisa harga dirinya setelah Pekan Olahraga Nasional dan Piala Thomas, dia benar-benar acuh tak acuh. Atlet kehilangan motivasi. Pada dasarnya itu adalah akhir dari segalanya. Apakah ada yang keberatan kalau saya menyebutnya Raja Perang Saudara? Dia memang tidak ambisius dan akan menyesatkan pemain muda. Saya sepenuhnya mendukung pengunduran dirinya dari tim bulu tangkis nasional. Dasar cengeng Weng Hongyang, di mana penampilanmu melawan Li Shifeng kemarin? Kau pada dasarnya adalah juara domestik. Lebih baik kalah dari Li Shifeng dan membiarkan dia yang bermain. Asosiasi Bulu Tangkis Tiongkok pantas menerima nasibnya karena tidak mempromosikan talenta baru. Hal yang sama berlaku untuk kekalahan tim putri Piala Uber. Mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tersingkir dari nomor tunggal putra memang sangat sulit untuk memenangkan medali emas. Tidak, apa yang akan saya lakukan jika tidak ada pertandingan untuk ditonton beberapa hari ke depan? Di luar dugaan, tim tunggal putra menjadi tim pertama yang tersingkir. Seluruh pasukan musnah. Pelatih Sun Jun kini bisa bepergian ke Singapura bersama putranya setelah pulang kerja. Weng Hong yang lihat dia di turnamen domestik, dia sangat serius saat bermain di kompetisi tim, dan dia sangat garang saat merasa malu, tapi dia cenderung bermalas-malasan saat bermain di luar negeri. Melihat kondisi dan sikap Weng Hong yang saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Hu Xian. Hu Xian harus meningkatkan performanya tahun ini. Weng Hong yang terlalu nyaman dengan posisinya. Hu harus mengerahkan seluruh kemampuannya dan memberikan tekanan pada Weng. Kemerosotan Weng Hong yang cukup parah. Apakah misi tahunan untuk memenangkan Piala Thomas telah selesai? Tak terduga, namun bisa diprediksi. Saya kira ganda putra akan menjadi yang pertama tereliminasi, tetapi ternyata tunggal putra yang pulang lebih dulu. Apakah tim tunggal putra Tiongkok masih memiliki pemain yang kompetitif? Saya tidak percaya dia bisa memenangkan kejuaraan dunia. Sangat sulit bagi Si Yuqi untuk bermain dengan cedera. Jika dia tersingkir, tim tunggal putra akan tamat. Apakah tim tunggal putra Tiongkok harus bergantung pada pemain veteran berusia 30 tahun untuk selamanya memikul beban tim? Baik serangan maupun pertahanan mereka tidak sesuai standar dan performa tunggal putra agak lesu sejak Piala Thomas. Pelatih Sun telah menyelesaikan pekerjaannya. Semoga sukses untuk tim tunggal putra di pemberhentian selanjutnya. Tiga pemain putra di grup tunggal tampaknya sedang menghemat energi untuk turnamen level 1000 minggu depan, sementara satu pemain jelas sudah melewati masa jayanya. Sebagian orang percaya bahwa Si Yuqi dan Chen Yufei masih muda dan sangat kompetitif, jadi tidak perlu terburu-buru. Tahun ini Weng duduk semeja dengan King Qin yang sedang berkeliling dunia dan bahkan memenangkan 2 pertandingan berturut-turut pun terasa sulit. Mengapa repot-repot berusaha keras mengalahkan Li Shifeng kemarin? Weng Hong yang merasa karirnya telah berakhir tidak mampu meraih hasil apapun. Gaya bermainnya tidak mengancam,
terlalu kaku dan tidak efektif, serta kurang memiliki metode mencetak gol yang efektif. Tim tunggal putra Tiongkok tersingkir di babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, menjadi pemain tunggal putra pertama yang tersingkir. Performa tunggal putra musim ini benar-benar mengerikan. Weng Hong apa yang terjadi? Bukannya kamu tidak mampu, kenapa kamu melakukan ini? Kakakmu bermain 3 pertandingan dengan cedera. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Pertandingan ini sangat menjengkelkan. Lanir mengalahkan Li Shifeng dan kali ini mengalahkan Weng Hongyang. Namun ia menderita kekalahan melawan Husian di Malaysia. Apakah para pemain veteran ini lebih rendah dari Husian? Tentu saja tidak, mereka bermain ceroboh. Si Yuji semakin tua dan para pendatang baru tidak bisa mengimbanginya. Pemberhentian selanjutnya Indonesia Open itu juga sulit. Dengan si Yuji yang sedang offline, saya tidak tahu siapa yang bisa menahan mereka. Posisi Weng Hongyang sebagai pemain tunggal ketiga yang selama ini kurang memuaskan kini terancam. Kekuatan cadangan di nomor tunggal putra Tiongkok sangat tidak mencukupi. Para pemain tunggal putra semuanya sudah pulang. Tak satu pun dari mereka berhasil lolos ke perempat final.